tidak melakukan apa. Hmm. Biarlah orang yang melakukan itu, saya juga nggak ada urusan. Cuman sekarang saya pengen bahwa ini ada perlakuan. Kalau keamanan yakin lah Pak Ito dan junior Pak Ito tuh pasti akan melakukan sebagaimana mestinya jaminannya. Cuma saya ingatkan ada hak-hak lain yang memang harus didapatkan oleh Icat. Jangan sampai kehilangan. Oke, akan kembali mengajukan perlindungan kepada LPSK begitu ya, Kang Asep? Boleh, kami mengajukan siap bersimpu dengan cara apapun kami melakukan itu di hadapan LPSK. Sujud simpu apapun melakukan kami. Oke, baik, terima kasih Kang Asep, Pak Ito. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK resmi menghentikan perlindungan kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Alasannya LPSK keberatan karena terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua tersebut melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta di dalam rutan Bareskrim Polri. Keputusan penghentian perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer diambil berdasarkan rapat pimpinan yang digelar Kamis kemarin. Tenaga ahli LPSK Syahrial menyatakan LPSK keberatan dengan tayangan wawancara tersebut lantaran tidak ada izin dari LPSK. Masih bisa tidak sih Eliezer mengajukan perlindungan kepada LPSK? Kalau pertanyaannya bisa, semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan ke LPSK, termasuk Richard. LPSK sekali lagi tidak ada karena suka, tidak suka, atau benci, sama sekali enggak. Kita betul-betul karena pertimbangan, begitulah mandat kami gitu. Nah karena itu siapapun, termasuk Richard, itu punya kesempatan untuk mengajukan permohonan, seperti juga warga negara yang lain. Kalau yang bersangkutan merasa terancam. Tetapi tentu prosedurnya sama, ada permohonan karena sifatnya kesukarelaan. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan, lalu kemudian kami nanti akan telah asesmen, minta keterangan sana sini, pada akhirnya akan diputuskan oleh sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang bertujuh. Jadi karena pengambilan keputusan di LPSK itu, supaya publik juga tahu bahwa pengambilan keputusan di LPSK itu sesuai dengan prinsip undang-undang kolektif kolegial. Tidak bisa hanya satu orang, tetapi bertujuh pimpinan melakukan sidang Mahkamah Pimpinan untuk menerima atau tidak sebuah permohonan. Jadi kalau pertanyaannya bisa, ya sangat bisa. Soal diterima atau tidak, nanti akan kita lihat memenuhi persyaratan atau tidak gitu. Kami menegakkan undang-undang karena memang LPSK itu didirikan melaksanakan tugas dan kewajiban dan kewenangannya itu basisnya undang-undang. Jadi LPSK itu pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang gitu ya. Nah karena itu betul tadi saya kira Pak Kang Asep kemudian Pak Ito, LPSK sekali lagi tidak pernah menyebut, meremehkan atau mengintervensi lembaga lain, enggak. Kami sedang melakukan kewenangan kami, otoritas kami. Kalau kami tidak melakukan itu, apalagi yang paling berharga dari lembaga ini gitu. Lembaga ini lembaga mandiri, basisnya undang-undang gitu ya. Karena itu kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang, maka tidak ada lain kecuali kemudian kami harus tegakkan itu, gitu ya. Tapi sekali lagi kami tidak pernah mengatakan lembaga lain seperti apa, menilai lembaga lain enggak. Kalau ada izin perizinan itu kewenangan, tetapi sesuai dengan mandat undang-undang yang menjadi kewenangan LPSK. Kalau seorang terlindung, kita sebut terlindung itu, Richard itu kan memang sesuai dengan bunyi undang-undang. Kalau dia mau berkomunikasi, berkomentar, mewawancara atau berhubungan dengan siapapun, dengan cara apapun, lalu kemudian menyikapi segala isu yang berkenaan tentang dirinya gitu, itu harus sepengetahuan dan persetujuan LPSK gitu. Ya. Karena kita di pimpinan LPSK tidak pernah mendapat permohonan untuk persetujuan itu, maka kemudian ketika kita dapat tembusan dan kita tahu akan ditayangkan, kita kemudian yang kita lakukan itu bersurat secara resmi loh. Ini keadaban lembaga yang bisa kita lakukan gitu. Tapi perlu diingat, ini tuh Icat itu sekarang narapidana, warga binaan. Betul dia tunduk ke peraturan lembaga pemasyarakatan, kemudian Kumhab, dia 32. Cuman mereka tidak ingat, kalau itu berlaku bagi siapapun warga binaan, narapidana, ya. Itu bagi siapapun. Tapi Icat itu melekat dalam dirinya, statusnya kemarin itu JC.
Ya, JC itu kan mendapat perlindungan psikis, ya, perlindungan hukum, ya, sekali lagi, kemudian penanganan secara khusus, ya, penghargaan, itu nilai lebih dari Icat. Jadi, ketika siapapun masa berwenang, mari kembali kepada undang-undang, tadi kata guru saya, Pak Manajer. Nah, undang-undang yang mengikat ini adalah undang-undang LPSK. Kita lihat aturan yang terbaru, ya, bahwa itu mengikat siapapun, hukum acaranya itu jangan dipertentangkan. Kalau belajar hukum itu ada hukum titik singgung, ya, hukum perselisihan. Nah, ketika aturan ini, maka yang berlaku khusus ini siapa? Ican ini mengikat dirinya sebagai JC. Kalau sebagai JC, maka itu aturan undang-undang LPSK. Undang LPSK tidak boleh bla bla bla, tadi dijelaskan oleh Pak Manajer. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau perlakuan sama, benar boleh izin-izin. Cuman tadi izin-izin, ya bisa kita lihat lah. Saya udah lihat kok itu semua. Datang itu sekretaris dirjen loh, bukan dirjen pemasyarakatan, ya. Kalau cuma ngomong semua tadi bisa. Kalau soal ngomong ada hubungan kepartaian, semua juga bisa lah, hubungan kedekatan. Saya berani mengatakan, katakan. Tapi jangan ini lembaga tuh keluar masuk harus pakai tertulis. Gak ada lisan. Pak Ito aja dengan anak buahnya bikin berita acara semuanya. Loh, ini soal nasib orang yang tadi dapat perlindungan psikis, fisik, yang harus mendapat penghargaan, yang harus mendapat perlindungan hukum, mendapatkan penanganan khusus, kok dengan cara-cara lisan yang dilakukan itu tidak boleh. Maka seperti kata, ini bukan ego sektoral, bukan itu, tapi tegakkan undang-undang. Tadi undang-undang mengatur bagi siapapun yang JC. Ketika JC melanggar, ya sekarang walaupun melakukan Ican, tapi sekali lagi mohon sebelum itu Pak Manajer, kalau tadi Ican boleh melakukan, mohon maaf ya pers, saya harus mengatakan, kalau boleh saya meminta, saya sebagai warga negara, para akademisi dan para emak-emak, saya dengan mohon maaf sembah sujud pengampunan kepada LPSK, kalau boleh gitu, kalau boleh ya, karena Ican di dalam tahanan, kami mengajukan sekali lagi, bukan hanya itu ya, kalau mengajukan sejenis, karena kami tadi, saya yakin, saya percaya itu Pak Ito ya, seperti saya berpelindungan. Yang kita khawatirkan setelah itu kan, di luar itu, karena kalau di luar itu LPSK punya aturan kan, kalau tidak salah 6 bulan 2 rapi para manajer yang iniin. Nah, yang kita khawatirkan di luar itu, nah kami cinta kepada kejujuran, keberanian. Nah, sekali lagi saya mohon, karena kecintaan kami kepada kejujuran bukan ke Icannya ya. Mungkin saya dan kawan-kawan akademisi dan kemudian yang dulu Amkes Kure dan kemudian didukung emak-emak, kalau boleh kami bersimpuh dan memohon sekali ya, JC yang terbaru Pak Manajer, sekali lagi saya memohon dengan sangat, kalau dibolehkan itu dan dapat perang, saya bersedia dengan jaminan apapun, sekali lagi, karena kita mohon bukan soal Icannya, tapi supaya JC ini adalah penghormatan kepada siapapun kelak. Dia juga tidak melakukan apa. Biarlah orang yang melakukan itu, saya juga nggak ada urusan. Cuman sekarang saya pengen bahwa ini ada perlakuan. Kalau keamanan yakin lah Pak Ito dan junior Pak Ito tuh pasti akan melakukan sebagaimana mestinya jaminannya. Cuma saya ingatkan ada hak-hak lain yang memang harus didapatkan oleh Ican. Jangan sampai kehilangan. Oke, akan kembali mengajukan perlindungan kepada LPSK begitu ya, Kang Asep? Boleh, kami mengajukan siap bersimpuh dengan cara apapun kami melakukan itu di hadapan LPSK. Sujud simpuh apapun lakukan kami. Oke.